Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ruang Quran, channel yang secara khusus membahas Al-Quran. Bagi kalian yang tertarik mempelajari Al-Quran, pastikan menonton video-video kami. Dalam video ini, kami akan lanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran, buku yang secara khusus berbicara tentang adab hafal Quran, yang ditulis dan disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis berikutnya yang beliau cantumkan yaitu An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'ana kamathalil utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul qur'ana kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulw ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه. Dari Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah, wangi dan rasanya baik. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak wangi namun rasanya manis. Dan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana, wanginya enak namun rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzola, tidak memiliki bau dan pahit rasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita amati sabda Nabi Muhammad SAW di atas, baginda Nabi menyebutkan beberapa kategori manusia terhadap Al-Quran. Bagaimana manusia memperlakukan Al-Quran terbagi menjadi 4 kategori. Pertama, orang mukmin yang membaca Al-Quran. Pada kategori ini, Rasulullah SAW mengumpamakannya dengan buah utrujjah. Apa itu buah utrujjah? Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ia adalah buah yang rasanya enak, ukurannya besar, enak dilihat dan lembut saat dipegang, dan warnanya kuning. Dari sini muncul pertanyaan, kenapa Rasul mengumpamakan mukmin yang membaca Al-Quran dengan buah tersebut? Kalau dilihat dari makna mukmin yang membaca Al-Quran, maka dapat dipastikan, ialah mukmin yang mengamalkan apa yang ia baca dan ia pelajari dari Al-Quran, sehingga akhlak dan pribadinya menjadi seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini tentunya sejalan dengan perkataan Aisyah istri Rasul saat ia ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Ia menjawab bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Karena sudah tentu Rasul manusia paling utama yang masuk dalam kategori itu. Tapi coba kita bayangkan, buah yang enak dan wangi, ada rasa enak di dalamnya dan bau wangi di luarnya. Seolah Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa mukmin seharusnya bukan hanya bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Karena setiap mukmin yang berakhlak mulia, pasti orang lain dapat dampak positifnya. Orang akan senang dengan dia, tidak merasa terganggu olehnya, dan manfaat lain yang akan dirasakan dari mukmin yang berakhlak mulia. Begitu juga dengan penghafal Al-Quran, yang seharusnya bisa menyebarkan manfaatnya kepada orang lain. Dengan mengamalkan Al-Quran, mengajarkan orang lain cara baca Al-Quran, membantu orang lain menghafal Al-Quran, dan tugas mulia lainnya yang dilakukan sebagai khadimul Quranil Karim, mengabdikan diri untuk menyebarkan pengajaran Al-Quran. Tentu bukan tugas mudah mengajarkan Al-Quran, dan hanya orang-orang terpilih yang mampu mengajarkan Al-Quran. Karena sejarah pun mencatat bahwa Rasulullah SAW memilih sahabat tertentu yang dilihat mampu mengajarkan Al-Quran, seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, dan lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ayo kita berusaha untuk jadi orang terpilih yang mengajarkan Al-Quran, dan kita harus yakin kalau kita bisa jadi orang terpilih itu. Tetap semangat belajar dan istiqomah. Salam berjuang Quran.